Otherworldly Evil Monarch, Bab 18. Judul, Memenangkan Uang. Li Feng dan yang lainnya berbalik ke arah Meng Haizhu. Di antara semuanya di sini, Meng Haizhu adalah yang paling mahir dalam berjudi. Keterampilannya dalam mendengarkan gerakan dadu sangat tinggi, terutama ketika dadu adalah salah satu yang telah dia persiapkan sendiri. Semua orang di sini mendidih dalam kegembiraan, hanya menunggu untuk melepaskan Jun Xie dari semua yang dia miliki. Mata tertutup Meng Haizhu terbuka. Katanya dengan percaya diri besar. Tangannya meraih 50.000 uang perak dan meletakkannya di bagian besar. Li Feng dan yang lainnya mengikuti. Wajah mereka mengekspresikan kegembiraan saat mereka menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat semua ini, Tang Yuan merasa kaget. Dia tahu bahwa Jun Xie hanya membawa total 50.000 uang perak bersamanya kali ini. Jika dia kalah dalam babak ini, maka dia bahkan tidak akan bisa membayar semua orang. Ini buruk. Energi internal Jun Xie bergerak, menyebabkan dadu berputar tanpa suara. Jun Xie dengan santai berteriak. Semua taruhan telah diputuskan. Aku membukanya sekarang. Dia membuka piala dadu untuk mengungkapkan satu dadu dengan 2 poin, 2 dadu dengan 1 poin, sehingga total hanya 4 poin. Kecil, wajah Meng Haizhu menjadi pucat. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas telah mendengar gerakan dadu yang menunjukkan setidaknya 1 dari 3 dadu memiliki nilai 6 poin. Kemungkinan hasil menjadi besar setidaknya 90%. Namun, ketika hasilnya terungkap, tidak ada satupun dadu yang memiliki 6 poin. Mungkinkah dia membuat kesalahan dan salah dengar 1 untuk 6? Tanpa kesopanan, Jun Xie mengumpulkan uang perak semua orang ke sisinya. Dia kemudian memberi Dugu Xiaoyi 10 liang perak, sebelum menambahkan 1000 liang tambahan. Nona Dugu, selamat. Terima kasih atas keberuntungan kamu, ambillah 1000 liang ini sebagai bonus. Dugu Xiaoyi menerima uang perak dengan tangan kecilnya, matanya yang besar menyipit menjadi garis tipis dari wajahnya yang gembira. Dia menepuk bahu Jun Xie dengan sikap yang sangat benar. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Little Jun, aku akan bertaruh lagi pada kamu di babak berikutnya. Aku akan bertaruh dalam 1000 liang ini juga. Dia benar-benar lupa bahwa orang di hadapannya ini adalah orang yang sangat dia benci, seorang cabul super. Li Feng tersenyum datar. Keberuntungan tuan muda ketiga benar-benar bagus untuk memulai permainan dengan hasil yang bagus. Namun, dia diam-diam melirik Meng Haizhu. Wajah Meng Haizhu tenggelam saat dia menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Jun Xie telah meminum obat-obatan tersebut, sedangkan dadu yang paling dikenalnya adalah dadu giok cair. Mungkinkah ini benar-benar hanya kebetulan? Mengingat kemampuannya dalam mendengarkan gerakan dadu masih belum mencapai level yang sangat tinggi, bukan tidak mungkin dia melakukan kesalahan. Bagaimanapun, itu hanya sekali. Yang perlu dia lakukan hanyalah menang di pertandingan berikutnya. Dia masih punya banyak waktu dan uang. Namun, Jun Xie masih berhasil memenangkan beberapa game berikutnya dengan mudah. Memenangkan lagi dan lagi, uang peraknya menumpuk tinggi seolah-olah mereka mengadakan konferensi, dengan total sampai 3 juta liang. Dugu Xiaoyi yang bertaruh padanya juga telah memenangkan hingga 20.000 uang perak. Wajah Li dan Meng bersaudara semuanya dicat dengan warna tanah. Kamu tidak jujur, kamu curang. Li Zhen melompat dengan ekspresi merah panas. Taruhannya adalah yang terbesar dan sekarang 700.000 lebih uang peraknya dikurangi menjadi hanya beberapa slip yang menyedihkan. Dia mengarahkan jarinya ke arah Jun Xie, kemarahan terlihat di wajahnya. Bukan hanya dia, bahkan Meng Haizhu menjadi lebih skeptis. Bagaimana dia bisa salah menebak berkali-kali? Mata Jun Xie di sisi lain, menjadi semakin linglung. Lalu, mengapa dia menang lagi dan lagi seolah-olah dewa kekayaan tiba-tiba memutuskan untuk mengikatkan diri padanya? 1 atau 2 kebetulan mungkin saja terjadi, tetapi karena begitu banyak kebetulan yang terjadi sama sekali tidak masuk akal. Jika kamu tidak punya uang, pergilah. Jika kamu tidak mampu kehilangan uang, maka jangan bermain. Jun Xie bahkan tidak repot-repot menatapnya. Dia dengan jijik berkata saat hidungnya naik ke langit. Saat menangkap pencuri, barang curian juga harus ditangkap. Saat menangkap pasangan selingkuh, seseorang juga harus menangkap 2 orang. Apakah kamu melihat aku curang? Nona Dugu, kamu adalah ahli tingkat tinggi. Apakah kamu melihat aku melakukan sesuatu? Li Zhen menatapnya dengan kejam,
seolah ingin menelannya utuh. Tetapi begitu Jun Xie mendorong Dugu Xiaoyi ke atas panggung, fakta bahwa mereka sebenarnya salah menyebabkan mereka menjadi ketakutan. Dugu Xiaoyi sama sekali tidak tahu apa aturannya dan jelas bukan yang disebut ahli peringkat tinggi seperti yang dikatakan Jun Xie. Namun, dia terus-menerus menang saat dia bertaruh pada Jun Xie, memenangkan total 20.000 liang. Dia sangat bahagia, dia tidak bisa menahan diri selain menjawab. Sungguh sekelompok pengecut, saat kamu menang, kamu tertawa. Kamu bahkan memaksa mereka untuk mencari bantuan. Tapi saat kamu kalah, kamu menuduh orang curang. Kalian dari keluarga Li benar-benar punya nyali untuk melakukan hal seperti ini. Aku berada di samping Little Jun selama ini. Yang dia lakukan hanyalah melempar dadu secara normal. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak jujur? Bagaimana dia bisa curang? Siapa yang memaksa orang untuk meminta bantuan? Li Zhen bertanya, pengaruhnya jatuh. Dia, Dugu Xiaoyi menunjuk ke arah Tang Yuan. Dia pergi untuk membawa Jun Moxi ke sini. Akan sangat aneh jika dia tidak memanggilnya untuk meminta bantuan. Selain itu, dengan begitu banyak perjudian yang terjadi di sini, penjudi terkenal Tang Yuan hanya menonton. Itu hanya bisa berarti bahwa dia telah kehilangan segalanya untuk kalian. Dia hanya akan memilih untuk tidak berjudi jika dia sama sekali tidak punya uang untuk dipertaruhkan. Apakah kamu menganggap wanita ini bodoh? Semua orang terkejut, bagaimana mereka bisa mengharapkan bahwa ludah yang biasanya pemarah benar-benar memiliki pikiran yang begitu cerdik. Kediaman Grand Preceptor. Lapor, Jun Moxi sudah memasuki Tosat Gold Hall. Namun, ia juga membawa Nona Dugu Xiaoyi dari keluarga Dugu. Seorang pengawal melaporkan. Dugu Xiaoyi, mengapa dia pergi ke Tosat Gold Hall? Li Youran sedikit mengernyit. Itu mungkin tidak disengaja. Mereka secara kebetulan bertemu di jalan dan Nona Dugu sebenarnya sedikit mengutuk Jun Moxi. Pada akhirnya, dia memaksa Jun Moxi untuk membawanya ke Aula 1000 Emas. Pengawal itu mengawasi segala sesuatu dalam bayang-bayang dan dengan jelas melihat semua yang telah terjadi. Bahkan jika itu tidak disengaja, variabel telah muncul. Jun Moxi, keberuntungan bajingan kecil ini benar-benar sesuatu. Li Youran menarik napas dan tersenyum. Jika itu masalahnya, kamu harus segera memberitahu Li Feng, Li Zhen dan Meng Haizu untuk menghapus rencana yang dibuat untuk hari ini. Beritahu mereka untuk membuat alasan untuk kabur, meskipun mereka harus kehilangan sejumlah uang dalam prosesnya. Mereka juga harus membuat janji lagi dengan Jun Moxi. Pergilah. Iya. Pengawal itu dengan cepat bergegas keluar setelah menjawab. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Keputusan yang cepat, benar-benar cerdik. Li Sang terkekeh. Jika Jun Moxi jatuh ke dalam perangkap kita saat Dugu Xiaoyi ada, maka dia pasti akan menyebarkannya saat dia kembali ke rumah. Orang-orang tua itu pasti bisa memikirkannya. Memukul rumput untuk mengejutkan ular, ini bukanlah hasil yang diinginkan. Menyerah adalah pilihan yang tepat. Selain itu, memberinya uang bukanlah masalah besar. Itu hanya akan meningkatkan kepercayaan dirinya dan membuat rencana selanjutnya lebih mudah. TL. Memukul rumput untuk mengejutkan ular adalah salah satu dari 36 strategi The Art of War. Strategi bermata dua di mana kamu melakukan sesuatu untuk mengejutkan musuh dan melihat apa yang mereka lakukan selanjutnya dan mencoba memanfaatkannya. Li Youran tersenyum acuh tak acuh. Pikirannya tiba-tiba berpikir, bisakah Jun Moxi dengan sengaja membawa Dugu Xiaoyi ke sana? Memikirkannya, dia merasakan dorongan untuk tertawa. Jun Moxi yang bodoh itu, bagaimana bisa si idiot itu memiliki pikiran yang lincah? Sepertinya keberuntungan bajingan ini hari ini sangat bagus. Pada saat ini, Li Youran masih belum tahu bahwa itu sudah terlambat. Kehilangan sedikit saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tosat Gold Hall. Karena protes mereka, aturan perjudian diubah 3 kali. Jun Xie berteriak dengan arogan, menyebabkan 6 pesta pora berasap sampai-sampai asap mengepul dari mereka. Mulutnya mengeluarkan kata-kata racun, namun dia terus menang. Dia secara tak terduga telah memusnahkan mereka sampai ke titik di mana mulut mereka menjadi bengkok dan mata mereka miring. Kantong mereka benar-benar kosong. Jun Xie yang menang dan Dugu Xiaoyi yang tertawa riang sibuk membagi rampasan mereka. Melihat tumpukan uang perak, mereka yang duduk di seberangnya hanya bisa menatap dengan terpana. Ketika mereka melihat Jun Moxi menghitung uang perak satu persatu dengan cara yang sangat berlebihan,
hati mereka sakit karena marah. Itu milik kita. Sementara Jun Xie tidak memperhatikan, mata Dugu Xiaoyi berputar, tangannya tiba-tiba mengambil segenggam uang kertas. Uang kertas itu setidaknya bernilai 100.000 liang. Itu dimasukkan ke dalam dadanya yang indah dengan kecepatan kilat. Dia bersenandung dan berkata, Jun Moxi, kemenanganmu kali ini semua karena kehadiranku, meningkatkan keberuntunganmu. Aku akan mengambil lagi, kamu tidak keberatan kan? Kamu sudah memasukkannya ke dalam dada kamu, jika aku mencoba mengambilnya, bukankah aku akan menjadi bajingan mesum? Menyentuh hidungnya, dia tersenyum pahit. Tentu saja aku tidak keberatan. Mengapa aku keberatan? Jika bukan karena keberuntungan Nona Dugu, bagaimana aku bisa menang begitu banyak? Wajar jika kamu mengambil lebih banyak. Mata Dugu Xiaoyi berbinar, gigi kelincinya muncul kembali. Kalau begitu, aku akan mengambil yang lain? Jun Xie kaget. Dia memiringkan matanya. Bibi, kamu sudah menerima kemenanganmu, kamu juga sudah mengambil bonusku. Sebagai manusia, kita tidak bisa begitu tidak tahu malu. Kekeke, aku hanya menggodamu. Ini hanya sedikit uang, lihat wajah pelitmu. Dugu Xiaoyi berteriak dengan gembira, merasa bahwa keputusannya untuk keluar hari ini adalah yang benar. Tidak hanya dia mengalami beberapa sesi perjudian yang membuat ketagihan, dia juga berhasil mendapatkan keuntungan sebesar itu. Kemenangan totalnya, selain yang dia raih sebelumnya saat ini hampir 200.000 liang. Ini benar-benar menyenangkan. Sedikit uang, 100.000 liang dianggap sedikit uang. Gendut di samping juga merasakan keinginan untuk mendapatkan bagian, tetapi dia tidak berani melakukannya dan hanya bisa menatap tanpa daya pada Jun Xie. Tapi Jun Xie bahkan tidak repot-repot menatapnya. Tang Yuan tiba-tiba merasa tertekan. Tidak peduli apa, aku tetap seorang pria. Aku tidak mungkin mengikuti seorang wanita dan dengan paksa mengambil uang untuk diriku sendiri. Ark, kenapa aku bukan perempuan? Hati Jun Xie terasa tertahan. Beratmu adalah 400 jin gemuk besar. Menurut kamu, apakah kamu memenuhi syarat untuk membuat tampang pahit seperti yang dilakukan menantu perempuan? Ini seperti meletakkan labu pahit di atas kepala babi. Awalnya, aku ingin memberi kamu uang saku, tetapi setelah melihat wajah itu, lupakan.